Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri Widarsi dari Farmasi tingkat 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi jurnal penelitian tentang efektivitas produksi ASI pada ibu postpartum dengan message rolling atau punggung. Berikut ini penjelasan pendahuluan dari efektivitas produksi ASI pada ibu postpartum dengan message rolling atau punggung. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan agar setiap bayi baru lahir mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sudah dibuktikan secara ilmiah dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Salah satu alasan penyebab ketidakberhasilan pemberian ASI eksklusif ini adalah ibu kurang percaya diri bahwa ASI yang dimiliki dapat mencukupi kebutuhan nutrisi bayinya. Hal ini terjadi karena ASI yang tidak keluar atau hanya keluar sedikit pada hari-hari pertama setelah melahirkan. Hasil Riskesdas 2013 menyatakan bahwa persentase proses bayi mulai mendapat ASI antara 1-6 jam sebesar 35,2%. Persentase proses bayi mulai mendapat ASI antara 7-23 jam sebesar 3,7%. Persentase proses bayi mulai mendapat ASI antara 24-47 jam sebesar 13,0%. Persentase proses bayi mulai mendapat ASI selama lebih dari 47 jam sebesar 13,7%. Tindakan message rolling punggung dapat mempengaruhi hormon prolaktin yang berfungsi sebagai stimulus produksi ASI pada ibu selama menyusui. Tindakan message rolling punggung akan memberikan kenyamanan dan memberi rileks ibu karena message dapat merangsang pengeluaran hormon endorfin serta dapat menstimulasi refleks oksitosin. Teknik pemijatan pada titik tertentu dapat menghilangkan sumbatan dalam darah dan energi di dalam tubuh akan kembali lancar. Punggung merupakan titik akupresur untuk memperlancar proses laktasi. Penelitian oleh Mulyati 2009, massage merupakan salah satu terapi pendukung yang efektif untuk mengurangi ketidaknyamanan fisik serta memperbaiki mood dan memberikan efek rileks pada ibu secara tidak langsung, dapat menstimulasi hormon oksitosin yang dapat membantu proses kelancaran produksi ASI. Penelitian Desmawati 2008 didapatkan hasil bahwa ibu postpartum yang diberi intervensi kombinasi areola massage dengan rolling massage mempunyai peluang 5,146 kali untuk terjadi pengeluaran ASI kurang dari 12 jam postpartum. Metode penelitian ini adalah quasi experimental design dengan rancangan penelitian two group post-test design. Kelompok kontrol adalah ibu postpartum. Untuk kelompok kontrol, peneliti akan menimbang berat badan bayi selama 3-4 hari dengan datang ke rumah responden, dan pada hari kelima baru dilakukan pijat massage rolling kepada responden. Dan pada ibu postpartum yang tanpa dipijat massage rolling dan kelompok pelakuan adalah kelompok ibu postpartum yang dipijat massage rolling. Analisis data menggunakan uji independen t-test dan variat sampel t-test. Kerangka pembahasan ada 4. Yang pertama itu gambaran karakteristik responden. Yang kedua, gambaran produksi ASI hari keempat pada kelompok kontrol dan perlakuan. 3. Hasil uji perbedaan produksi ASI antara kelompok kontrol dan perlakuan. 4. Hasil uji perbedaan produksi ASI sebelum dan sesudah melakukan massage rolling. Berikut ini penjelasan dari pembahasan. Yang pertama, gambaran karakteristik responden. Dalam penelitian ini, karakteristik ibu postpartum yang menjadi variabel adalah umur, pendidikan, dan pekerjaan. Karakteristik responden berdasarkan umur pada kelompok kontrol dan perlakuan sebagian besar adalah usia produksi 20-35 tahun. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan pada kelompok kontrol dan perlakuan sama, yaitu SMA. Sedangkan pada berdasarkan pekerjaan pada kelompok kontrol sebagian besar adalah IRT dan kelompok perlakuan sebagian besar adalah swasta. 2. Gambaran produksi ASI hari keempat pada kelompok kontrol dan perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok kontrol dan kelompok perlakuan produksi ASI semua ibu dalam kategori cukup 100% kelompok kontrol dan 100% kelompok perlakuan.
Hal ini disebabkan karena dari 30 bayi pada hari keempat tidak ada kehilangan berat badan lebih dari 8% berat badan lahir. Bayi baru lahir akan kehilangan sedikit berat badan pada beberapa hari pertama kehidupannya. Hal ini terjadi karena adanya proses adaptasi bayi dari dalam kandungan ke luar kandungan dan biasa disebut sebagai masa transisi. Bayi baru lahir dikatakan tidak cukup ASI atau produksi ASI-nya kurang jika bayi ditimbang pada hari ketiga dan keempat kehilangan 8% dari berat badan lahir. Bayi dengan keadaan seperti ini membutuhkan kecukupan ASI yang lebih, dan ibu membutuhkan support untuk menyusui bayinya. Bila dilihat dari hasil penelitian bahwa semua bayi tidak ada yang mengalami penurunan sebanyak 8%, maka dapat disimpulkan bahwa bayi mendapatkan cukup ASI, dan produksi ASI dikatakan lancar jika penurunan berat badan bayi yang cukup mendapatkan nutrisi hanya terjadi sampai hari ketiga setelah lahir dan akan terjadi peningkatan rata-rata 200 gram per minggu. Yang ketiga, hasil uji perbedaan produksi ASI antara kelompok kontrol dan relawan. Berdasarkan hasil uji T, sampel menunjukkan bahwa ada perbedaan yang bermakna. P sama dengan 0,023 kecil dari X. Produksi ASI berat badan bayi antara kelompok kontrol 2687,07 tidak lebih dari 160,155 dengan kelompok perlakuan 2846,13 tidak lebih dari 198,968. Perbedaan ini terlihat pada rata berat badan bayi pada kelompok perempuan lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan Mulyati 2009. Massage atau pijat merupakan salah satu terapi pendukung yang efektif untuk mengurangi ketidaknyamanan fisik serta memperbaiki gangguan mood. Pengurangan ketidaknyamanan pada ibu menyusui akan membantu lancarnya pengurangan ASI. Terjadinya peningkatan produksi ASI pada kelompok perempuan dapat memberikan efek rileks pada ibu yang secara tidak langsung dapat menstimulasi hormon oksitosin yang dapat membantu proses kelancaran produksi ASI. 4. Hasil uji perbedaan produksi ASI sebelum dan sesudah dilakukan massage rolling. Berdasarkan hasil uji T, sampel menunjukkan bahwa ada perbedaan yang bermakna. P sama dengan 0,023 kecil dari X. Produksi ASI berat badan bayi sebelum dan sesudah dilakukan massage rolling sesuai teori bahwa pemijatan merupakan salah satu terapi pendukung yang efektif untuk mengurangi ketidaknyamanan fisik serta memperbaiki gangguan mood. Pengurangan ketidaknyamanan pada ibu menyusui akan membantu lancarnya pengeluaran ASI. Penata laksanaan dan farmakologi untuk meningkatkan produksi ASI dengan metode massage rolling merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan kenyamanan dan relaksasi ibu postpartum selama masa menyusui sehingga dapat meningkatkan volume ASI. Metode massage rolling memberikan stimulasi refleks, pembentukan ASI, prolaktin refleks, dan pengeluaran ASI, let down refleks. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bowell 2011 yang bertujuan untuk melihat efektivitas pijat payudara terhadap produksi ASI yang dilakukan terhadap 30 ibu yang masing-masing dibagi dalam kelompok kontrol dan kelompok perlakuan, di mana dalam penelitiannya ini para bayi dari ibu pada kedua kelompok terlebih dahulu ditimbang sebelum dan setelah menyusui untuk mengetahui jumlah susu yang tertelan. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bayi dari kelompok yang dilakukan pijat payudara mengonsumsi rata-rata 22,3 gram ASI setiap kali menyusui dibandingkan bayi yang berada pada kelompok yang tidak dilakukan pijat payudara. Dan berdasarkan perbandingan jumlah total harian bayi yang berada pada kelompok perempuan rata-rata mengonsumsi 4,5 ons ASI lebih banyak dibanding bayi pada kelompok kontrol. Hasil penelitian Kurniatika 2013 menunjukkan bahwa ada peningkatan berat badan bayi setelah diberi ASI selama 1 bulan. Secara teori, beberapa hari setelah lahir, berat badan bayi akan turun 5 hingga 10% dari berat badan bayi saat lahir. Hal ini normal terjadi karena bayi kehilangan cairan saat dilahirkan dan asupan ASI pada hari-hari pertama belum maksimal. Karena itulah, berat badan bayi tidak dapat segera kembali seperti saat dilahirkan atau naik dengan cepat. Berat badan bayi akan meningkat dalam 14 hari seiring dengan kemahirannya menyusui dan mendapatkan ASI. Baik, berikut ini kesimpulan dari efektivitas produksi ASI pada ibu postpartum dengan massage rolling atau punggung.
Berdasarkan hasil analisa, data, dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa rata berat badan bayi pada kelompok perempuan lebih besar dibandingkan dengan kelompok, sehingga message holding memengaruhi produksi ASI di BPM Sri Sukerni Sleman tahun 2017. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian uji tes sampel menunjukkan bahwa ada perbedaan yang bermakna. P sama dengan 0,003 kecil dari X. Produksi ASI berat badan bayi antara kelompok kontrol 2687,07 tidak lebih dari 160,155 dengan kelompok perlakuan 2846,13 tidak lebih dari 198,968. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai jurnal penelitian tentang efektivitas produksi ASI pada ibu postpartum dengan message rolling atau pengumuman. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.